doktrin gereja mengenai kebangkitan. Ibrani 6 ayat 2. Definisi kebangkitan kembali. Dari kata Yunani anastasis, yang berarti sebuah kebangkitan atau sebuah penyebab untuk berdiri. Kebangkitan adalah datangnya kehidupan terhadap kematian oleh kuasa kehidupan dari Roh Kudus. Kata kehidupan berarti menjadikan hidup atau memberikan kehidupan kepada. Ayat-ayat kunci yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Ia yang percaya kepadaku akan hidup, sekalipun ia telah mati. Dan barang siapa hidup dan percaya kepadaku, tidak akan pernah binasa. Apakah engkau percaya akan hal ini? Yohanes 11 ayat 26. Tetapi jika diberitakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimanakah mungkin beberapa di antaramu ada yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga imanmu. 1 Korintus 15 ayat 12-14. Kebangkitan Yesus bukanlah kebangkitan yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam Alkitab. Kenyataannya, sepengetahuan saya, kebangkitan Yesus adalah yang keempat. Kebangkitan lainnya sudah terjadi lebih dulu. Di dalam Perjanjian Lama, Nabi Elia membangkitkan seorang anak melalui pengurapan Roh Kudus. Dalam Injil Matius, Yesus membangkitkan seorang anak perempuan. Kemudian Lazarus, sebelum ia sendiri dibangkitkan oleh Roh Kudus. Perhatikan, bagaimanapun, masing-masing orang ini tetap mengalami kematian badani. Karena Yesus belum disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga mereka bisa memperoleh kehidupan kekal di dalam Dia. Untuk alasan inilah, Yesus sekalipun bukan yang pertama dibangkitkan oleh Roh Kudus, menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kolose 1 ayat 18. Untuk menerima tubuh kemuliaan dan tubuhnya tidak mengalami kematian. Ia adalah yang pertama bangkit dari bentuk manusia sempurna ke kehidupan kekal. Sementara mereka yang bangkit sebelumnya dibangkitkan kembali, tetapi masih hidup di dunia. Ayat-ayat nubuatan dalam Perjanjian Lama mengenai kebangkitan. Ayub 14 ayat 14, Ayub 19 ayat 25-27, Mazmur 16 ayat 9-11, Mazmur 17 ayat 15, Mazmur 49 ayat 15, Yesaya 25 ayat 8, Yesaya 26 ayat 19, Yeskiel 37 ayat 3, Daniel 12 ayat 2, 3 dan 13, dan Hosea 13 ayat 14. Jaminan akan kebangkitan ada di dalam ayat Yohanes 11 ayat 24-25, yaitu janji Yesus. Kisah Rasul 24 ayat 15, Yohanes 5 ayat 25, Roma 6 ayat 4-7, Yohanes 14 ayat 19 dan 20, 2 Korintus 5 ayat 1. Perhatikanlah ketentuan-ketentuan yang digunakan pada ayat-ayat di atas. Dan kita melihat ada dua jenis kebangkitan. Kebangkitan yang pertama yaitu kebangkitan orang-orang benar. Disebut juga kebangkitan untuk hidup kekal. Disebut juga kebangkitan pertama. Terjadi pada masa sebelum kerajaan 1000 tahun dan pada saat pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 14-18. Diucapkan di dalam ayat-ayat berikut. Lukas 20 ayat 33, 35, 36, Yohanes 5 ayat 29, Yohanes 11 ayat 24, 1 Korintus 15 ayat 21 dan 42, 1 Timotius 2 ayat 18, Ibrani 11 ayat 35, Kisah Rasul 23 ayat 6, Kisah Rasul 24 ayat 15, 1 Tesalonika 4 ayat 14-18, dan Wahyu 20 ayat 5. Dan yang kedua adalah kebangkitan orang fasik. Disebut juga kebangkitan orang-orang jahat atau kebangkitan orang mati yang telah berbuat jahat. Disebut juga kebangkitan untuk penghakiman. Terjadi pada masa sesudah kerajaan 1000 tahun, yaitu pada akhir masa 1000 tahun pemerintahan Yesus di atas bumi. Ayat-ayatnya yaitu Daniel 7 ayat 9, Yohanes 5 ayat 29, Kisah Rasul 24 ayat 15, Wahyu 20 ayat 5, dan juga ayat 11-14. Perhatikan di dalam ayat-ayat ini. Pada waktu itu juga
terjadi pemberian upah bagi orang-orang benar dan penghakiman bagi orang jahat. Hal ini disebut juga pengadilan tahta putih besar. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.